Kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi depresiasi dan pajak penghasilan pada bagian kedua. Sebelum mempelajari bagian ini, sebaiknya Anda mendengarkan bagian 1 terlebih dahulu. Jika pada bagian 1 kita telah mempelajari berbagai metode depresiasi dan hubungan antara depresiasi dan pajak penghasilan, maka pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dan melakukan evaluasi proyek dengan menggunakan after tax cash flow atau arus kas sesudah pajak. Bahkan seorang Albert Einstein, fisikawan terkemuka yang mengembangkan teori relativitas dan menerima Nobel Fisika pada tahun 1921, mengatakan bahwa hal tersulit di dunia untuk dipahami adalah pajak penghasilan. Apakah demikian? Mari kita ikuti pembahasan berikutnya. Begitu banyak ragam pajak di Indonesia, bahkan konon katanya terbanyak di dunia. Beberapa di antaranya adalah pajak properti yang merupakan fungsi dari nilai properti yang dimiliki seperti tanah, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Mungkin kita sering mendengar tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah contoh dari pajak properti. Pajak penjualan berdasarkan pembelian barang-barang dan jasa. Contohnya pajak penjualan tanah atau pajak restoran yang biasanya kita bayarkan pada saat kita selesai makan di restoran. Cukai penjualan merupakan fungsi dari penjualan beberapa barang yang non-esensial. Contohnya misalkan cukai rokok, cukai minuman beralkohol. Dari 3 contoh pajak tadi, ketiga-tiganya independen dari pendapatan atau profit dari suatu perusahaan. Sebagai contoh misalkan, Anda tetap harus membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan di mana lokasi tanah dan bangunan berada, independen dari pendapatan atau profit yang diterima. Kita lihat contoh yang keempat, pajak penghasilan, yang menjadi fokus pembahasan kita pada bagian ini. Pajak penghasilan merupakan fungsi dari pendapatan kotor dikurangi sejumlah potongan atau deduksi yang diizinkan. Dari definisi ini jelas bahwa besarnya pajak penghasilan akan sangat bergantung pada besarnya pendapatan, dalam hal ini pendapatan bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Pajak penghasilan adalah pajak yang paling penting dalam studi ekonomi teknik yang berhubungan dengan evaluasi dari investasi atau pembandingan beberapa alternatif investasi. Sebelum kita mempelajari bagian ini, evaluasi proyek maupun pembandingan multi proyek yang kita lakukan belum memasukkan pajak ke dalam cash flow. Dengan kata lain, analisis yang kita lakukan selama ini adalah analisis sebelum pajak. Padahal, pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya untuk menjalankan bisnis atau usaha itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan istilah pajak untuk merujuk pada pajak penghasilan. Pajak menyatakan cash outflow atau arus kas keluar. Dengan demikian, pajak akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari suatu investasi. Masalahnya, pajak ini tidak berdiri sendiri sebagai biaya, tetapi sangat bergantung pada pendapatan perusahaan, atau tepatnya pendapatan bersih dari perusahaan. Sesudah kita mempelajari pajak penghasilan ini, maka nanti di dalam kita melakukan evaluasi proyek ataupun pembandingan multi proyek, kita akan menggunakan analisis sesudah pajak untuk menggantikan analisis sebelum pajak
yang selama ini kita lakukan. Mengapa kita menggunakan analisis sesudah pajak? Karena analisis sesudah pajak akan menggambarkan ukuran yang lebih akurat tentang potensi suatu investasi. Sekarang kita akan mempelajari beberapa terminologi yang akan kita gunakan dalam pembahasan pajak penghasilan ini. Yang pertama, gross income atau pendapatan kotor, merupakan pendapatan total sebelum pajak. Gross income merupakan cash inflow atau arus kas masuk. Kedua, expenses atau pengeluaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi. Expenses merupakan cash outflow atau arus kas keluar. 3. Taxable income atau kita kenal dengan pendapatan kena pajak atau penghasilan kena pajak. Sesuai namanya, taxable income merupakan pendapatan yang dikenai pajak. Bagaimana cara menghitungnya? Taxable income sama dengan gross income dikurangi expenses dikurangi depresiasi. Mengapa depresiasi yang merupakan biaya tidak dimasukkan ke dalam expenses? Karena seperti yang kita pelajari pada bagian pertama, depresiasi merupakan biaya non-cash. Sementara ketika kita lihat definisi dari expenses, expenses merupakan cash outflow atau arus kas keluar. Artinya, expenses adalah biaya-biaya yang bersifat cash. Berikutnya kita akan melihat satu istilah lagi, yaitu depreciation recapture. Selain berdasarkan pendapatan perusahaan yang umum seperti penjualan, pajak penghasilan juga dikenakan pada depreciation recapture. Apa itu depreciation recapture? Depreciation recapture adalah gain yang diperoleh dari penjualan properti yang dapat didepresiasikan, yang harus dilaporkan sebagai pendapatan biasa atau ordinary income untuk kepentingan pajak. Jika suatu aset dijual lebih dari nilai bukunya, maka gain yang terjadi akan dikenai pajak. Sebaliknya, jika suatu aset dijual kurang dari nilai bukunya, maka loss yang terjadi juga akan dipertimbangkan dalam perhitungan pajak. Bagaimana caranya menghitung capital gain? Capital gain dihitung dari selisih antara market value atau MV dan book value atau BV. Market value adalah harga jual di market. Sementara book value adalah nilai buku yang dihitung berdasarkan perhitungan akuntansi. Ingat kembali pada bagian 1, besarnya book value akan bergantung pada besarnya depresiasi. Jadi, book value akan bergantung pada metode depresiasi apa yang digunakan untuk menghitung nilai buku dari suatu aset. Jika market value lebih besar dari book value, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Karena perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan memiliki utang pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika market value lebih kecil dari book value, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang dikenal dengan istilah capital loss, dan
pajak atas kerugian menyatakan suatu kredit pajak atau tax credit. Seperti apa kredit pajak atau tax credit? Kita akan melihat nanti pada bagian selanjutnya. Kita lihat contoh pertama. Suatu mesin bubut CNC dibeli 4 tahun lalu seharga $20.000 dan diperkirakan umurnya 5 tahun. Saat ini, mesin tersebut dijual seharga $5.000. Jika tingkat pajak penghasilan 25%, hitunglah utang pajak dan arus kas sesudah pajak atau after tax cash flow yang berhubungan dengan mesin tersebut. Asumsikan perusahaan menggunakan depresiasi straight line atau SL. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besarnya depresiasi per tahun. Karena metode yang digunakan adalah metode straight line, depresiasi per tahun dihitung dari 20.000 yaitu dasar biaya dikurangi 0 nilai sisa dari mesin CNC tersebut dibagi dengan 5 yaitu umur dari mesin CNC tersebut. Sehingga besarnya depresiasi adalah $4.000 per tahun. Karena mesin CNC tersebut dijual saat ini, dan pada saat ini umur dari mesin CNC tersebut telah berjalan 4 tahun, maka kita hitung book value pada akhir tahun keempat. Book value pada akhir tahun keempat dihitung dari 20.000 dasar biaya dikurangi 4 tahun dikalikan besarnya depresiasi per tahun yang kita hitung sebelumnya, $4.000. Kita peroleh book value pada akhir tahun keempat sebesar $4.000. Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya capital gain. Capital gain diperoleh dari selisih antara market value dan book value. Market value dari mesin CNC tersebut adalah harga jual dari mesin CNC tersebut saat ini, yaitu $5.000. Dikurangi dengan book value-nya yang tadi kita hitung sebesar $4.000. Sehingga gain yang diperoleh sebesar $1.000. Karena perusahaan mendapatkan keuntungan, maka ada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar tingkat pajak penghasilan itu sendiri, yaitu 25%, dikalikan dengan gain yang diperoleh, $1.000. Sehingga besarnya pajak penghasilan adalah $250. Di sini kita menggunakan tanda negatif karena pajak menyatakan cash outflow atau arus kas keluar. Bicara tentang cash flow, sebelum kita mempelajari materi ini, cash flow yang kita perhitungkan pada saat penjualan mesin ini hanyalah $5.000. Anda dapat membayangkan sebagai uang yang masuk ke kantong Anda. Jadi $5.000 inilah yang kita namakan before tax cash flow atau arus kas sebelum pajak. Bagaimana kita menghitung after tax cash flow atau arus kas sesudah pajak? Kembali kita bayangkan bahwa sesudah kita membayar pajak, maka realisasi yang masuk ke kantong kita dari penjualan mesin CNC ini adalah $5.000, uang yang masuk ke kantong kita, yang adalah BTCF atau before tax cash flow tadi. Kemudian karena kita harus membayar pajak penghasilan sebesar $250, maka berarti ada uang yang keluar dari kantong kita
sebesar $250. Sehingga yang benar-benar masuk ke kantong kita adalah $4.750. Inilah yang disebut sebagai after tax cash flow atau cash flow sesudah pajak, yaitu cash flow yang diperoleh sesudah kita membayar pajak penghasilan. Bagaimana jika mesin bubut CNC pada contoh 1 hanya laku terjual seharga $3.000? Maka depresiasi masih sebesar $4.000. Book value pada akhir tahun keempat juga masih $4.000. Capital gain dihitung dari selisih antara market value dan book value. Dalam hal ini, market value kita adalah $3.000, yaitu harga jual dari mesin bubut CNC saat ini. Dikurangi $4.000, maka diperoleh capital gain sebesar minus $1.000. Capital gain sebesar minus $1.000 sama artinya dengan capital loss sebesar $1.000. Pajak penghasilan dihitung dari minus 25% yang merupakan tingkat pajak penghasilan atau rate pajak penghasilan dikalikan dengan capital gain, yaitu minus $1.000, sehingga diperoleh angka positif $250. Pajak penghasilan yang bernilai positif, inilah yang kita sebut sebagai tax credit atau kredit pajak. Bandingkan dengan contoh sebelumnya, di mana PPh atau pajak penghasilan bernilai negatif. Pajak penghasilan yang bernilai negatif artinya utang pajak atau pajak yang harus kita bayarkan. Meskipun tax credit bernilai positif, jangan membayangkan tax credit ini sebagai uang yang mengalir ke kantong kita. Tetapi yang dimaksud adalah tax credit ini artinya mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Ingat, pajak yang kita hitung di sini hanya khusus untuk mesin ini. Sementara perusahaan memiliki berbagai aset lainnya, dan pembayaran pajak penghasilan dilakukan berdasarkan pendapatan bersih total perusahaan. Karena itu, pajak penghasilan yang bernilai positif ini atau tax credit ini artinya mengurangi total pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, after tax cash flow atau arus kas sesudah pajak kita hitung dari before tax cash flow, yaitu $3.000, ditambahkan dengan $250, sehingga ATCF sebesar $3.250. Bagaimana membandingkan multi proyek dengan menggunakan after tax cash flow? Di sini, after tax cash flow atau ATCF digunakan sebagai pengganti BTCF atau before tax cash flow. Metode dan asumsi yang digunakan untuk membandingkan sama dengan yang telah Anda pelajari sebelumnya. Anda bisa menggunakan metode present worth, annual worth, future worth, IRR, maupun ERR. Demikian pula asumsi yang digunakan seandainya Anda membandingkan multi proyek dengan umur yang berbeda dengan periode studi, maka Anda bisa menggunakan asumsi repeatability maupun asumsi co-terminated. Untuk membandingkan, Anda harus menggunakan MARR sesudah pajak, di mana MARR sesudah pajak
bisa diperoleh dari formula MARR sebelum pajak besarnya sekitar MARR sesudah pajak dibagi 1 minus rate pajak penghasilan. Kita lihat contoh 3. Misalkan MARR sebelum pajak sebesar 20% dan tingkat pajak penghasilan sebesar 40%, maka hitunglah MARR sesudah pajaknya. Dengan menggunakan formula ini, maka MARR sesudah pajak besarnya kurang lebih 1 dikurangi 0,4 dikalikan 20%, yaitu sebesar 12%. Sekarang kita akan melihat relasi antara before tax cash flow dan after tax cash flow. Pada contoh 1 dan contoh 2 yang telah kita bahas, sebetulnya sudah menunjukkan bagaimana cara menghitung ATCF dari BTCF. Namun di sini kita akan mempelajari lebih detail. Yang pertama kita akan lihat dulu notasi yang digunakan. RK menunjukkan penerimaan dan penghematan proyek yang merupakan cash inflow proyek selama periode K. EK menyatakan pengeluaran yang dapat dideduksi dan bunga merupakan cash outflow selama periode K. DK, seperti yang telah kita pelajari pada bagian pertama, merupakan depresiasi atau amortisasi atau depresi yang merupakan biaya yang bersifat non-cash atau book cost selama periode K. T kecil menyatakan tingkat pajak penghasilan efektif atas pendapatan kena pajak. T diasumsikan konstan selama periode studi. TK menyatakan pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun K. NIBT atau Net Income Before Tax dikenal juga sebagai pendapatan bersih sebelum pajak atau pendapatan kena pajak atau PKP. NIBT atau PKP pada suatu tahun dihitung dari formula RK dikurangi EK dikurangi depresiasi pada tahun K. Sementara pajak penghasilan pada tahun K dihitung dari minus rate pajak penghasilan dikalikan net income before tax pada tahun K. Sehingga kalau dijabarkan sama dengan minus T dikalikan RK minus EK minus DK. NIAT atau Net Income After Tax atau pendapatan bersih sesudah pajak selama periode K. NIAT dihitung dari penjumlahan NIBT dan pajak penghasilan. NIBT dirumuskan sebagai RK minus EK minus DK, sementara pajak penghasilan dihitung dari minus T kali RK minus EK minus DK. Kalau disederhanakan, NIAT sama dengan 1 minus T kali RK minus EK minus DK. Sebelumnya, kita sudah berulang kali mendengar BTCF dan ATCF. BTCF adalah before tax cash flow atau arus kas sebelum pajak pada akhir tahun K. Sementara ATCF adalah after tax cash flow atau arus kas sesudah pajak pada akhir tahun K.
ATCF dihitung dari penjumlahan NIAT dan depresiasi pada tahun K. NIAT, sebagaimana kita hitung sebelumnya, dihitung dari formula 1 minus T kali RK minus EK minus DK. Ditambahkan dengan depresiasi pada tahun K, maka kalau disederhanakan ATCF sama dengan RK minus EK minus T kali RK minus EK minus DK. RK minus EK atau pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya cash dari perusahaan. Inilah yang kita kenal selama ini sebagai before tax cash flow atau arus kas sebelum pajak. Minus T kali RK minus EK minus DK adalah besarnya pajak penghasilan. Sehingga ATCF bisa kita hitung sebagai BTCF ditambah besarnya pajak penghasilan. Kita lihat contoh 4. Jika penerimaan dari suatu proyek adalah $100.000 selama suatu tahun pajak, pengeluaran sebesar $40.000 dan potongan depresiasi sebesar $20.000, tingkat pajak penghasilan efektif sebesar 40%, tentukan BTCF dan ATCF. BTCF kita hitung dari penerimaan proyek tersebut $100.000, kita kurangi dengan pengeluaran $40.000, sehingga BTCF sebesar $60.000. Besarnya pajak penghasilan adalah minus 0,4 dikali 60.000 atau BTCF minus 20.000, yaitu besarnya potongan depresiasi, sehingga pajak penghasilan besarnya minus 16.000. ATCF dihitung dari BTCF ditambah pajak penghasilan, yaitu 60.000 minus 16.000, sehingga ATCF sebesar $44.000. Berikutnya kita melihat contoh 5, contoh yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya. Suatu aset mempunyai dasar biaya $100.000. Potongan depresiasi selama periode 6 tahun adalah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, tahun pertama dan tahun ke-6 depresiasinya sebesar $10.000. Sementara tahun kedua, 3, 4, dan 5 depresiasinya sebesar $20.000. Tingkat pajak penghasilan efektif 40%. MARR sesudah pajak 10%. Penerimaan kas bersih sebesar $30.000 per tahun selama 6 tahun. Perkiraan nilai sisa aset pada akhir umurnya sebesar 0. Pertanyaannya, apakah aset ini menguntungkan secara ekonomis untuk dibeli? Untuk menyelesaikan contoh 5, kita menggunakan bantuan tabel sebagai berikut. Kolom pertama menyatakan akhir tahun ke. Di sini kita tuliskan mulai akhir tahun ke-0 sampai akhir tahun ke-6, di mana 6 adalah umur dari aset tersebut. Kita lihat kolom berikutnya. Kolom berikutnya menyatakan BTCF.
Pada akhir tahun ke-0 atau sekarang, ada arus kas keluar sebesar $100.000 yang merupakan harga beli dari aset. Kemudian, pada akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-6, terdapat arus kas masuk sebesar $30.000, yaitu penerimaan atau pendapatan bersih perusahaan. Kolom berikutnya menunjukkan deduksi depresiasi. Sebagaimana tadi kita lihat pada soal, besarnya depresiasi yang terjadi selama 6 tahun umur dari aset tersebut adalah sebagai berikut. Kolom keempat menunjukkan pendapatan kena pajak atau PKP. Pendapatan kena pajak dihitung dari BPJF dikurangi depresiasi. Sehingga pada akhir tahun pertama kita melihat pendapatan kena pajak adalah 30.000 dikurangi 10.000 sama dengan 20.000. Pada akhir tahun kedua sampai akhir tahun kelima, pendapatan kena pajak adalah 30.000 dikurangi 20.000 sama dengan 10.000. Pada akhir tahun ke-6, pendapatan kena pajak adalah 30.000 dikurangi 10.000 sama dengan 20.000. Berikutnya, kita menghitung besarnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dari minus 0,4 yang merupakan tingkat pajak penghasilan dikalikan dengan pendapatan kena pajak. Sehingga pada akhir tahun pertama, besarnya pajak penghasilan adalah minus 0,4 kali 20.000 sama dengan minus 8.000. Pada akhir tahun kedua, besarnya pajak penghasilan adalah minus 0,4 kali 10.000 sama dengan minus 4.000. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung besarnya pajak penghasilan pada tahun-tahun berikutnya. Sekarang, pada kolom yang terakhir, kita menghitung besarnya ATCF. After tax cash flow pada akhir tahun ke-0 atau sekarang sebesar minus 100.000 sama dengan BPJF-nya. Karena minus 100.000 di sini adalah harga beli dari aset tersebut. Kemudian, pada akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-6, ATCF dihitung dari formula BPJF ditambah pajak penghasilan. Sehingga pada akhir tahun ke-1, besarnya ATCF adalah 30.000 minus 8.000 atau 22.000. Pada akhir tahun kedua, ATCF sebesar 30.000 minus 4.000 atau $26.000. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung besarnya ATCF pada tahun-tahun berikutnya. Setelah kita mendapatkan after tax cash flow, maka kita bisa menghitung kelayakan dari investasi ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Anda bisa menggunakan metode-metode yang selama ini Anda sudah pelajari seperti present word, annual word, future word, IRR maupun ERR. Misalkan pada contoh kelima ini, kita menggunakan metode present word untuk menentukan apakah investasi ini layak dilakukan atau tidak, maka present word dengan menggunakan MARR sesudah pajak 10% dapat dihitung dari minus 100.000 ditambah 22.000 kali P per A 10% 6 tahun ditambah 4.000
kali P per A 10% 4 tahun, kali P per F 10% 1 tahun, atau sebesar $7.343. Karena nilai present worth lebih besar dari 0, maka kita katakan aset ini layak dibeli karena dia menguntungkan. Bagaimana dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia? Yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, metode depresiasi yang boleh digunakan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah metode garis lurus atau straight line dan metode saldo menurun atau declining balance. Khusus untuk metode declining balance, hanya dapat digunakan untuk aset berwujud non-bangunan dengan tarif penyusutan 50%. Dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Mengapa demikian? Seperti yang sudah kita pelajari pada bagian pertama, jika kita menggunakan metode saldo menurun atau declining balance, kita seringkali tidak dapat memaksakan book value pada akhir umur aset sama dengan nilai sisa yang diperkirakan, karena besarnya tarif penyusutan sudah ditentukan dari awal. Karena itu, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, jika kita menggunakan metode declining balance, pada akhir masa manfaat, book value akan disusutkan sekaligus, sehingga book value pada akhir umur aset sama dengan 0. Masa manfaat aset berwujud ditetapkan berdasarkan kelompok bangunan, baik itu bangunan permanen atau non-permanen, dan bukan bangunan, yang terbagi menjadi 4 kelompok. Keempat, tarif pajak yang ditetapkan dihitung berdasarkan pendapatan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha dengan tarif sebesar 25%. Berikutnya kita akan melihat contoh yang keenam. PT ABC sedang mempertimbangkan pembelian suatu mesin seharga $90.000 untuk meningkatkan produktivitas di pabriknya. Jika dibeli, mesin tersebut akan digunakan selama 7 tahun dan setelah itu diperkirakan akan laku dijual seharga $10.000. Estimasi biaya operasi tahunan mesin tersebut adalah $8.000. Penghematan biaya dari peningkatan produktivitas diperkirakan sebesar $30.000 per tahun. MARR perusahaan sebelum pajak sebesar 20% dan sesudah pajak sebesar 10%. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku, mesin itu mempunyai masa manfaat 6 tahun dan metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus atau straight line. Asumsikan tingkat pajak penghasilan sebesar 22%. Pertanyaannya, haruskah mesin itu dibeli jika periode studinya 7 tahun? Berikutnya, tentukan internal rate of return atau IRR sesudah pajak dari pembelian mesin tersebut. Untuk menyelesaikan contoh 6, kita mulai dengan
menghitung besarnya depresiasi per tahun dari aset tersebut. Karena metode yang digunakan adalah metode garis lurus atau straight line, maka depresiasi per tahun bisa dihitung dari 90.000 yang merupakan harga beli dari aset tersebut dikurangi 0 atau perkiraan nilai sisa dari aset tersebut dibagi dengan masa manfaat aset tersebut yaitu 6 tahun. Sehingga depresiasi besarnya $15.000 per tahun selama masa manfaat dari mesin tersebut, yaitu 6 tahun. Perhatikan angka 0 di sini. Perkiraan nilai sisa dari aset tersebut bukan 10.000, tetapi 0. Angka 10.000 yang ada pada soal menyatakan perkiraan nilai jual mesin pada akhir umurnya. Dalam hal ini berarti market value atau MV dari aset tersebut. Perhatikan juga masa manfaat 6 tahun di sini. Ingat, masa manfaat berbeda dengan periode studi. Pada contoh ini, periode studi adalah 7 tahun, sementara masa manfaat mesin yang dievaluasi sebesar 6 tahun. Selanjutnya, kita menggunakan tabel seperti yang tadi kita sudah gunakan pada contoh 5 untuk memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan. Pada kolom pertama, menyatakan akhir tahun ke. Di sini kita menggunakan dari 0 sampai 7. Mengapa sampai 7? Karena periode studi adalah 7 tahun. Kolom berikutnya menyatakan before tax cash flow. Pada akhir tahun ke-0 atau sekarang, terjadi arus kas keluar sebesar $90.000 yang merupakan harga beli dari aset tersebut. Pada akhir tahun ke-1 sampai pada akhir tahun ke-7, terdapat cash flow positif sebesar $22.000. Dari mana 22.000 diperoleh dari selisih antara penghematan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan, yaitu 30.000 dikurangi 8.000. Pada akhir tahun ke-7, ada satu cash flow lagi yang bernilai positif, yaitu 10.000. 10.000 menyatakan market value dari aset tersebut atau perkiraan harga jual dari aset tersebut pada akhir umurnya. Kolom berikutnya menyatakan besarnya depresiasi. Seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, besarnya depresiasi per tahun adalah $15.000 selama masa manfaat dari aset tersebut, yaitu 6 tahun. Berikutnya, pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak dihitung dari BTCF dikurangi deduksi depresiasi. Pada tahun pertama, besarnya pendapatan kena pajak adalah 22.000 dikurangi 15.000 atau $7.000. Demikian seterusnya sampai akhir tahun ke-6. Besarnya pendapatan kena pajak adalah $7.000. Pada tahun ke-7, besarnya pendapatan kena pajak adalah $22.000 ditambah $10.000. Kenapa pendapatan kena pajak di sini sebesar $10.000? Kita ingat tadi bahwa aset ini pada akhir umurnya diperkirakan akan terjual dengan harga
$10.000. Padahal pada akhir tahun ke-7, book value dari aset ini adalah 0. Sehingga capital gain dari penjualan aset ini adalah sebesar market value dikurangi book value, yaitu 10.000 dikurangi 0. Dengan demikian, karena 10.000 ini adalah keuntungan bagi perusahaan, maka akan dikenai pajak penghasilan. Sehingga pada akhir tahun ke-7, total pendapatan kena pajak adalah 22.000 ditambah 10.000 atau 32.000. Kolom kelima menyatakan besarnya pajak penghasilan yang dihitung dari minus 0,22. 0,22 adalah tingkat pajak penghasilan dikalikan dengan pendapatan kena pajak pada kolom sebelumnya. Sehingga pada tahun pertama besarnya pajak penghasilan adalah minus 0,22 dikalikan 7.000, yaitu minus 1.540. Demikian pula pada tahun kedua sampai tahun ke-6 besarnya pajak penghasilan sama seperti pajak penghasilan pada tahun pertama. Pada tahun ke-7, karena pendapatan kena pajak sebesar 32.000, maka besarnya pajak penghasilan yang dikenakan adalah minus 0,22 dikalikan 32.000 sebesar minus 7.040. Pada kolom yang terakhir, kita menghitung besarnya ATCF. ATCF dihitung dari BPCF ditambah pajak penghasilan. Pada akhir tahun ke-0 atau sekarang, besarnya ATCF adalah sebesar BPCF, yaitu minus 90.000. Pada akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-6, besarnya ATCF adalah 22.000 minus 1.540, yaitu 20.460. Sementara pada akhir tahun ke-7, besarnya ATCF adalah 32.000 dikurangi 7.040, yaitu 24.960. Setelah kita mendapatkan after tax cash flow seluruhnya, maka sekarang kita bisa menghitung apakah investasi aset ini menguntungkan atau tidak. Anda bisa memilih salah satu dari 5 metode yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Misalkan kita menggunakan metode present worth, maka dari ATCF yang tadi sudah kita hitung, menggunakan metode present worth, kita akan mendapatkan nilai $11.917. Karena nilai present worth lebih besar dari 0, maka kita katakan bahwa aset ini layak untuk dibeli karena menguntungkan. Selanjutnya, kalau kita menghitung IRR sesudah pajak dari contoh 6 atau aset ini, maka dengan menggunakan ATCF yang tadi sudah kita hitung, kita bisa menghitung IRR-nya. Anda bisa menggunakan bantuan software Microsoft Excel untuk menghitung nilai IRR-nya dengan cepat. Kalau kita hitung nilai IRR-nya, Anda akan mendapatkan angka 13,83%. Sehingga lebih besar dari MARR sesudah pajak, yaitu 10%. Maka kita katakan alternatif ini
menguntungkan. Kita telah sampai pada akhir pembahasan depresiasi dan pajak penghasilan. Khususnya pada bagian kedua ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan dan bagaimana caranya melakukan evaluasi proyek atau pembandingan multi proyek dengan menggunakan arus kas sesudah pajak atau after tax cash flow, menggantikan before tax cash flow atau BTCF yang Anda pelajari pada materi-materi sebelumnya. Dengan demikian, setelah Anda mempelajari materi ini, maka untuk selanjutnya, jika Anda melakukan evaluasi proyek atau Anda membandingkan multi proyek, maka gunakanlah after tax cash flow atau arus kas sesudah pajak, karena after tax cash flow menggambarkan potensi yang lebih akurat dari suatu alternatif investasi. Terima kasih dan kita nantikan materi-materi berikutnya.